Aku 29 sekalian ngumumin. 29 tuh virtual gala. Nanti umum kita open, nanti kita di situ kelihatan. Kita undang semua Mas Mila kalau bisa, Mas Sahat dari yang tua. Mas Hermani kalau perlu datang. Saat Pasaribu gitu. Sampai yang 2017 tuh udah lulus tuh. Iya. Udah ada yang kerja gitu kan. Ikut semua, kita lihat aja. Oke. Saya berpendapat bahwa yang masalah hal seperti itu duniawi itu nggak perlu kita dengung-dengungkan. Menurut saya seperti itu. Buat 3 komponen itu bisa menjadi koneksi itu bukan perkara yang mudah. Yang pertama, yang kedua itu adalah amanat yang besar. Kalau saya siapapun di situ, saya pengennya ya teman-teman yang mempunyai sense belongingnya terhadap IKATA tinggi, kemudian mempunyai jiwa bahwa itu jabatan itu adalah amanah, dan yang ketiga bagaimana bisa menggabung ketiga hal itu menjadi satu kesatuan yang bisa meningkatkan daya jual kita sebagai IKATA di praktisi tambang ataupun di dunia pemerintahan ataupun di akademisi juga. Saya menginginkan kalau bisa muncul anak-anak muda yang memang profesional, yang bagus. Kita sebagai katakanlah dikatakan orang tua ya, sekarang angkatan saya, ya support, pasti akan support dengan ide-ide yang bagus, yang penting untuk kemajuan IKATA. Harus ada kaderisasi dan semacam estafet yang katakanlah kita bisa memunculkan nama IKATA di situ. Menurut saya seperti itu sih. Itu kalau menjadi katakanlah anggota IKATA, at least itu kita ada semacam guidance pada saat adik-adik kita yang keluar ke dunia kerja itu, dia mau bertanya itu ada guidance. Oh, kamu mau katakanlah mau ngelamar di mana? Oh, di sana. Dia tuh ada semacam feedback, ada teman-teman pengurus IKATA yang bisa baik di pusat, baik di daerah yang bisa menjelaskan ke adik-adik kita bahwa alumni kita itu akan memantau kamu loh, akan katakanlah menggait kamu kalau misalnya kamu ada masalah tentang dunia pekerjaan dan mengasih feedback yang positif yang berhubungan dengan karirmu seperti itu. At least seperti itu aja. Dan dengan adanya IKATA ini kita harus, jadi kalau kita contohnya gini, kita pergi mau ke katakanlah ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi. Kalau sudah ada IKATA di sana itu at least semacam kayak, oh ini keluarga saya datang. Memang apapun yang kita perbuat itu pasti ada sisi negatif. Dalam arti di mata orang ya. Kita itu tidak bisa memuaskan semua orang karena kita bukan alat pemuas. Saya berharap siapapun yang akan menjadi ketua IKATA bebas, dalam arti yang penting orang itu harus amanah. Karena ini organisasi yang benar-benar ya sosial lah. Kita tidak akan mengambil keuntungan di situ. Harus amanah dan memang punya niat katakanlah untuk sebagian impulnya untuk memajukan IKATA gitu. Jangan sampai kita mengambil keuntungan di organisasi ini, itu nggak akan lama. Dan saya percaya kalau ada siapapun pengurus di nanti itu mempunyai niat seperti itu organisasi itu tidak akan maju. Apa namanya Mas Briket, memang hard to be leader, easy to be follower, itu memang gampang. Pada saat kita mungkin di bawah mungkin, coba kalau saat dia sudah di depan udah bingung, kita udah menentukan A, B, C, D, udah. Ya sama di perusahaan, pada saat ambil take risk nggak ada yang ngomong itu, nggak ada yang berani ditunggu. Emailnya seminggu nggak ada yang jawab. Karena dari risknya sama lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Tambang. Oke, jadi malam ini alhamdulillah seperti biasa ya, podcast 98. Kita akan ngobrol ngosek soto ado ya. Saya di Kaltim, kemudian Mas Ae di Jakarta, Mas Satek tadi di Jogja ya. Kita akan diskusi sharing terkait masalah
masa lalu ya Mas ya. Ini malam ini bintang tamunya adalah Mas Agus Effendi. Selamat malam Mas. Nah, ini saya selamat malam Mas. Malam Mas Briket, malam semuanya. Dulu Mas, Viva Tambang. Mantap sekali. Oke, mantap sekali. Mantap. Ini saya lihat Mas A ini ceria ya, masih muda, masih muda. Apa namanya? Angkatan sudah lama, tapi tak lihatin PC tuh masih muda Mas, masih energik gitu. Ini minum apa agak tegang kan Mas? Enggak, biasanya memang kalau saya harus minum air putih, sering minum air putih. Oke, Bude Mas ya. Ya. Oke, siap. Oke Mas, malam ini nanti kita diskusi ya. Insya Allah saya ditemani dengan Mas Catur. Kemudian nanti andaikan Bang Rega nggak ada waktu longgar, mungkin akan masuk juga Bang Rega. Nanti kita lihat perkembangan 1 jam ke depan, ya satu setengah jam ke depan lah ya. Jadi malam ini kita akan diskusi Mas personal, Mas AE, kemudian masa lalu Mas AE di kampus, kemudian nanti menginjak ke perusahaan saat ini sampai dengan nanti pas kita diskusi terkait Munas IKATA. Ini ya pemberitaan dunia tambang UPN ini Mas AE sangat terkenal ini menuju kancah IKATA. Jadi memang sengaja kami undang secara khusus ini. Jadi Mas AE ini yang pertama nih, karena saking terkenalnya Mas AE di dunia kancah pertambangan UPN, jadi langsung undang ini dalam podcast IKATA 98. Oke, mungkin Mas Catur selamat malam Mas ya. Nanti kita akan join ya, kita akan diskusi bersama dengan Mas AE, Mas Catur. Malam, Assalamualaikum, Viva Tambang. Mantap. Waalaikumsalam, mantap sekali. Iya, Mas Agus, semangat sekali. Ya. Saya dulu Mas Catur ya, ini saya langsung tanyakan ke Mas AE. Silakan Mas AE, open angkatan berapa, kemudian lulus berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, kemudian sampai dengan saat ini yang saya tahu adalah Mas AE sekarang jadi Dirops ya, Direktur Operasional ya Mas ya, apa Direktur Utama Mas? Ya. Ya, Dirops ya, di PT DH ya, salah satu kontraktor yang terbesar di Indonesia ya, urutan 5 kalau nggak salah, kalau di majalah medsos tambang itu urutan kelima katanya. Nanti kita tanyakan sama Mas AE ini. Silakan Mas, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Saya Agus Effendi. Saya tambang 89. Tambang 89, kemudian saya lulus 9798. Ya biasa kalau zaman dahulu kan masih orde lama ya, jadi harus semakin lama semakin banyak ilmunya. Kemudian di dunia tambang saya pertama kali kerja di Gunung Bayan, 2 tahun di sana sebagai lulusan berapa Mas? Masuk 89, lulusan berapa Mas? 9798. Oh, hampir 10 tahun ya. 9798. 8 tahun ya Mas ya. Ya kalau dulu yang kumlot itu kalau nggak salah 6,5. 6,5 itu kumlot. Ya yang biasa-biasa ya 8 tahun, 9 tahun gitu. Ya. Karena semuanya dulu kan harus masih koneksi dengan Bandung. Jadi saya masih ngalami harus pendadaran, kemudian untuk TA itu harus konsultasi ke Bandung. Pada saat itu sama Pak Irwandi ya, Pak Irwandi. Kemudian ya alhamdulillah lulus, terus kerja di Gunung Bayan. Pertama kali Gunung Bayan sekitar 2 tahun, jadi supervisor sama coal quality supervisor. Setelah itu di TIS 11 tahun, kemudian sampai tahun 2010 di TIS, dari tahun 2000. Kemudian dari TIS langsung ke Dharma Inwa sampai sekarang. Kira-kira itu Mas Briket. Dan pertanyaan tadi ya, alhamdulillah masih dipercaya sebagai salah satu direksi di Dharma Inwa untuk bertanggung jawab di operation sekarang ini. Oke, mantap. Oh, jadi sempat di TIS Mas ya, 2 tahun Mas ya? Saya di TIS 11 tahun, Mas Briket.
Oh, 11 tahun ya. Yang 2 tahun di Bayan tadi ya. Mohon maaf ya. Saya 2 tahun di Gunung Bayan, di 11 tahun, sisanya di Dharma Enwa. 11 Jadi tahun. memang Di set mana, Mas? saya kalau di Gunung Bayan di Moratai, kemudian di TIS di Senakin sama Satui, Oke. kemudian di Dharma Enwa, dia sama Sam, sama di Bengalon, baru ke Jakarta. Oke, oke. Oh, sempat di satu Snagen Arupin berarti Mas ya? Ya, ya. Oke, mantap, mantap. Kemudian di masa kuliah Mas, ini Mas AE ini tergolong apa Mas? Apa Maksudnya? ini biasa, tidak biasa, apa luar biasa ini? Kenakalan, kemudian dari sisi ini kayak Mas Satur kan memang terkenal dulu 92 kan, luar biasa. Sepak terjangnya luar biasa. Enggak juga. Kalau di angkatan saya, insya Allah ada tiga kategori. Yang pertama yang pintar, yang rajin. Yang kedua yang ya dalam arti yang biasa. Yang ketiga yang bandel. Ya saya termasuk yang ketiga ini. Oh, yang bandel juga ya? Oh, ya. Bandel tapi sukses semua ya? Ya alhamdulillah semuanya kan berkat usaha sama doa orang tua ya. Itu yang paling penting. Mohon maaf Mas, saya mau tanya nih Mas, aslinya gini Mas, Mas AE gini Mas. Saya asli Jawa Timur, Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya, Undip berarti Undip. Oh ya, Universitas di Ponorogo. Betul, langsung connect ya Undip, betul. Oh, tapi kalau mudik pulang ke rumah sana Mas ya, atau di Mas, Yogyakarta? Kalau mudik kebetulan istri saya orang Temanggung kan, jadi ya Temanggung kebetulan ada gubuk di Jogja juga, anak di sana ya ke Jogja, kemudian ke orang tua di Jawa Timur gitulah. Satu Okay. ini. Oke, siap. Berarti pulang balik Jogja, Temanggung, Ponorogo. Ponorogo ya. Oke. Terus Mas, terkait masalah masih kampus nih, kita masih diskusi kampus ini. Ada kesan terhadap dosen Mas? Dosen tambang kita apa Mas? Iki blak-blakan wae lho Mas, yo jujur-jujuran aja di nek elek yo ngomong, nek apik yo diomongke. Nek apik aja dielek-eleke, nek elek aja diapik-apike ngono Mas. Kita buka-bukaan. Gimana ya menurut ya semuanya kan kalau kita ngomong secara individual pasti seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan lah ya. Karena itu wajar. Cuman kalau menurut saya dari sisi karena saya nggak tahu kalau yang sekarang, kalau yang dulu sih ya ibaratnya kuliah zaman dulu itu memang koneksi dengan dosen sangat dibutuhkan dalam arti yang dekat ya. Dan kebetulan kalau dosennya enak bisa cepat, dosennya yang nggak enak bisa skripsi bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa juga 3 tahun. Oh, oke. Ya, ada ini Mas, pengalaman spesial ya? Mungkin salah satu atau dua dosen yang memang berkesan sekali Mas. Kalau Mas Toto kan sampai di apa ya? Mas Toto cerita lagi sampai di Balangke ngono loh. Terus jurek-jurek di siapa ya dulu? Bukan Pak Ambio, adalah Pak Sapa itu kan yang nyampaikan Mas Toto. Justru itu yang mungkin berhasil Mas Toto itu Mas. Jadi kata-katanya itunya dan sebagainya itu memicu semangat lah ya. Ya dulu kalau dulu kan pertama saya harus konsultasinya ke Bandung ke Pak Irwandi ya. Ke Pak Irwandi, nunggu Pak Irwandi kan ya tidak semudah kalau kita di Jogja. Jadi dari Jogja harus naik kereta api yang ekonomi, kemudian harus berdiri di antara gerbong itu sampai Jogja Bandung karena full. Sampai di sana harus nginep tempat teman, seminggu baru ketemu. Setelah ketemu pun itu masih belum clear. Ya kalau dibalik-balikin udah sering lah seperti itu. Jadi memang
kita kalau dulu dengan teman-teman di Bandung kan kita harus kalau mau konsultasi harus nulis dulu. Nulis di pintunya, nomor urut, kita datang subuh, sebelum subuh kita nomor 1. Begitu balik, Ngantri jam gitu. 8 udah kok berubah lagi, udah urutannya bukan urutan nomor 1. Udah wajar lah begitu. Ya. Tapi ya kalau kesan saya dengan dosen kita sendiri, menurut saya sih harus banyak ini. Kalau pribadi saya nggak bisa ngomong, biasa ada plus minus, cuman harus sering sering diskusi atau sering komunikasi dengan praktisi ya, dengan dunia tambang, dalam arti supaya ilmu itu tidak stagnan, tapi harus movement, harus berkembang terus, karena sekarang itu kan teknologi ya. Jadi ya, kalau misalnya dosen kita itu hanya terpaku pada itu aja yang di kampus, itu nanti menurut saya kurang luas ininya, pengetahuannya atau cakrawalanya. Ya, betul. Kira begitu sih. Upgrade ilmu lah ya Mas ya. Karena saat ini kan teknologi yang sangat dinamis ya. Jadi betul. Tambang sangat dinamis. Dulu zamannya kita masih pasang patok pakai teodolit, sekarang udah pakai GPS kan. Iya. Dan ya seperti contoh katakanlah baru ngobrol kemarin dengan dengan Mas Teguh 92 ya, dia kan di Senfik jadi country manager ya. Ya. Kemudian saya tanya mengenai availability drill. Kalau kita misalnya mendatangkan baru ada spek drill itu yang dia begitu ngedrill itu sekalian bisa koneksi ke katakanlah ke modular, bisa koneksi ke spesifikasi batuannya, jadi lebih enak. Kalau dulu kan kita ngedrill, ngebor, kita blasting, PF-nya pokoknya per lubang kita hitung manual segini misalnya 0,27 hantam semuanya. Tapi dengan teknologi ini tidak selalu sama, tidak harus sama gitu itu. Jadi secara keekonomian akan lebih untung, lebih bagus. Salah satunya gitu sih. Oke. Terus kesan tadi kan kesannya bagus-bagus Mas. Sing paling nggak berkesan apa Mas? Sing nggak berkesan itu kadang-kadang saya ya namanya ya itu kalau ini hubungan, ada salah satu dosen A ya, menurut saya sih. Jadi pada saat dulu saya mau pendadaran kan itu sebelum pendadaran itu presentasi seminar. Nah, waktu itu saya itu ditolak dan tidak ada reasonnya, nggak ada. Ini saya ditolak, nggak boleh pendadaran itu apa itu nggak tahu. Pokoknya kamu nggak boleh ikut aja. Reasonnya apa? Apakah saya nggak bisa atau kurang apa? Tidak ada, pokoknya nggak boleh ikut. Ya itu terpaksa 6 bulan kan itu nunggu itu. 6 bulan tahu sendiri. 6 bulan itu waktu yang ya karena saya agak-agak ya mungkin kalau dibilang frustasi ya, akhirnya udah saya tinggalin kampus, saya cuma main bola aja 6 bulan itu. Kebetulan saya seneng bola kan. Udah pokoknya 6 bulan tuh nggak malas satu ke kampus. Nah pada saat saya kerja, udah lulus ya, prosesnya udah lulus, saya kerja di Gunung Bayan pertama. Nah Bapak dosen itu ke Gunung Bayan, dia riset apa gitu kan. Waktu itu saya ingat di dampingan saya bawa mobil Pajero yang lorek-lorek itu di Gunung Bayan kan, mobilnya kayak mobil jerapah gitu ya. Ya. Bapak itu jalan di dampingan, tak kebutin aja pakai debu-debu, ya udah. Saking mangkel ya mungkin ya masih muda ya, tapi kalau sekarang ya nggak pantas lagi, nggak bagus seperti itu. Ya. Oke, siap. Makasih nih atas info-infonya nih Mas Aldo. Oke, ke Mas Atur sekarang Mas. Masih di mute Mas. Atau mungkin tak sapa dulu Bang Lega, udah on kah nih Bang Lega? Tes. Kayaknya masih Lega. Silakan Mas Atur dulu Mas. Monggo Mas. Oke, masih bersama Ngosekoh ini. Banyak ini aku luar biasa Mas Agus Effendi bisa hadir di sini. Itu hal yang luar biasa. Apresiasi buat 98. Lebih mudah ngundang Bang Lega daripada ngundang satunya LE, satunya AE.
Namanya Lega Effendi sama Agus Embun Turun gitu kan. Itu kebalikannya. Itu kita di sini sebenarnya mau nanti sebenarnya ya jujur aja kita coba karena tamunya malam ini yang spesial kita kan Mas Agus Effendi. Jadi semacam apa ya, kita itu sekarang istilahnya unboxing gitu. Anggaplah Mas Agus ini barang. Tanpa ngurangi rasa hormat kita pada senior, anggaplah barang datang ini. Kita coba unboxing, kita mau Pas tuntas. kupas jeruan-jeruan Mas Agus. Nah, pertanyaannya kan ada beberapa ini terkait siapa sih Mas Agus sebenarnya. Kalau angkatan 89 sekarang Direktur Dharma Henwa itu udah tahu. Bahkan suatu ketika aku nongkrong tahu-tahu dia ada di belakang. Ini aku duduk sama leader, tahu-tahu dia ada di belakang, pakai batik gitu kan. Ngagetin aja gitu. Rupanya buka di web besoknya. Hari itu Mas Agus tuh baru selesai RUPS dan ditetapkan lagi sebagai direktur. Kok enggak cerita gitu, enggak ngomong gitu kan. Itu saking low profile-nya gitu. Namun demikian saking low profile-nya susah tampil. Disuruh tampil gini susah. Nah, akhirnya kita harus bagi nih. Nanti Mas Agus yang minta komen. Aku sebenarnya ya antara suka happy dan nggak happy karena kita pengen anggota IKATA juga di samping atensinya juga penampilan gitu kan. Yang kayak Mas Agus ini banyak. Aku sebut ini Mas, silent majority ya. Perhatian sama adik-adik, sama apa namanya, sama IKATA gitu, ya tapi dari belakang aja gitu. Aku yang suruh tampil, 92 yang suruh tampil. Seperti itu kira-kira mengenai Mas Agus Effendi ini. Jawab satu beberapa yang singkat Mas Agus. Pantaskah sikap-sikap seperti ini? Jadi silent majority-nya gitu. Singkat 2 kata, 3 kata. Susah. Enggak apa-apa, Mas. Ya, Terlepas pantas style saja. orang. Kalau menurut Ya, saya sih pantas saja karena Oke. saya berpendapat bahwa yang masalah hal seperti itu duniawi itu nggak perlu kita dengung-dengungkan. Menurut saya seperti itu. Kepanjangan, Mas. Tak potong bonusnya. Ya kan? Pertanyaan berikut nih, Mas. Mas Agus sampai karir ke sekarang ini tentunya Mas Agus ini profesional. Jawab jujur, Mas. Kalau lagi ngerekrut kesempatan, Mas Agus harus decision maker. Tanpa harus orang di bawahnya. Ada alumni UPN sama yang lain, alumni lain, Mas. Sekarang ada 54 sekian, Mas. Kemungkinan Mas Agus akan menghadapi, atau sudah barangkali. Aku yakin sudah. Andai gitu, tentunya Mas Agus mengedepankan profesional nih, kita yakin semua ya. Andai nih, nilai-nilai sama 8 nih. Alumni lain lagi final, mau diambil 1. Yang lain nilai 8, yang lain bukan UPN. Bukan IKATA berarti. Sama-sama 8 nilainya, Mas. Aku yakin Mas Agus milihnya UPN. Jangan anggap tebakan saya salah dulu. Pertanyaannya, kalau Mas Agus pilih UPN tadi, karena Mas Agus itu punya kewajiban atau ada solidaritas itu, atau takut nanti diomongi orang-orang, tuh Mas Agus nggak beres nih, gitu. Yang mana ya? A apa B, Mas? Jawab singkat, Mas. Yang A tadi apa? Yang A, ya karena memang ini IKATA harus aku ambil gitu. Yang kedua, ini kalau nggak aku ambil, aku diomongin nih ame adik kelas yang lain. Ya A lah. Oke. Terus pertanyaannya, ini Mas, logo IKATA cukup nongol aja, Mas Agus sudah kelihatan nggak kalau itu logo IKATA, Mas? Maksudnya Mas Catur gimana?
Misalnya tampil sekejap itu di layar monitor, atau dari jauh agak ada bulat-bulat roda hitam gitu kan. Konon itu karya Mbak Diah gitu, tahun 2000 gitu. Itu wah itu Ikata udah branding gitu di sanubari Mas Agus sudah belum tuh? Oh sudah, itu tetap nggak bisa apa namanya, blue blood itu nggak akan bisa pindah, tetap blue blood Ikata itu tetap ada di ini. Selama di saya. Karena kita... Pertanyaannya sekarang hampir munas. Ada beberapa dong aspirasi yang pengen itu diganti itu. Komentar Mas Agus gimana? Sepanjang itu untuk perbaikan dan memang ada apa namanya, memang ada background kenapa harus diganti dan logik, dan itu bisa masih mengakar dengan apa namanya, dengan Ikata, kenapa tidak? Tetapi harus apa namanya, harus benar-benar itu setiap coretan, setiap tulisan itu harus ada maknanya di situ. Saya ingat di angkatan saya juga, yang mungkin nggak tahu sekarang masih kadang-kadang dipakai juga, Mas Ahadi waktu itu dulu pada saat membuat logo itu ya ada maknanya. Kenapa logo itu ada maknanya. Tapi kalau logo tanpa bermakna itu ya jangan, nggak ada ininya, apa koneksinya gitu. Seperti itu. Ya, logo HMTA tuh Mas Ahadi ya Mas ya, FOM itu karya Mas Ahadi. Abadi sampai sekarang gitu. Nah, inilah 89 memang apa bagiku keren lah Mas. Support Mas Agus, kalau aku sebagai saksi, kalau kegiatan selama ini memang kelihatannya catur yang jalan, leader di belakang ada atau dia balik gitu kan. Sebenarnya ada apa ya? Ada penyemangat di belakang. Kata nggak hanya banyak kok yang kayak Mas Agus yang aku sebut sekarang nih silent majority. Mudah-mudahan sekarang, tapi harapan saya nih Mas, dan harapan 98 pasca podcast ini Mas Agus harus harapannya tampil nih, gimana Mas? Keberatan atau tidak keberatan? Harapannya Briket, harapannya Afan, Andi segala macam, Wahyu. Kalau sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut ya Mas Catur, masih banyak dari Ikata ini yang lebih sukses, lebih katakanlah dari sisi karir lebih bagus, kemudian sepak terjangnya mungkin juga lebih benar-benar lebih eksponensial juga, tapi memang mereka silent gitu. Nah, kalau masalah keberatan atau tidak itu menurut saya seperti ini. Kalau dibilang jabatan ya, jabatan itu kan amanah Mas ya. Kita mengemban jabatan itu bukan berarti kalau saya pribadi suruh milih, saya tidak. Karena apa? Karena itu amanah. Kita tidak bisa katakanlah untuk biar keren, oh ini Ikata, misalnya ketua Ikata dan lain sebagainya, tidak. Semua itu harus kita apa namanya, kita jalankan sesuai dengan apa yang sudah didelegasikan ke kita. Gitu. Ikata itu isinya, kalau saya mapping ada tiga faktor ya. Yang pertama, Ikata isinya akademisi di situ. Kemudian ada praktisi, ada regulator juga. Jadi ada teman-teman Ikata yang di akademisi, dosen dan lain sebagainya. Ada praktisi kerja di tambang apapun. Ada regulator yang di pemerintahan juga banyak. Nah, itu mengkoneksi atau membuat tiga komponen itu bisa menjadi koneksi itu bukan perkara yang mudah. Yang pertama, yang kedua itu adalah amanat yang besar. Kalau saya siapapun di situ, saya pengennya ya teman-teman yang mempunyai sense belongingnya terhadap Ikata tinggi, kemudian mempunyai jiwa bahwa itu jabatan itu adalah amanah, dan yang ketiga bagaimana bisa menggabung ketiga hal itu menjadi satu kesatuan yang bisa meningkatkan
daya jual kita sebagai IKATA di praktisi tambang ataupun di dunia pemerintahan ataupun di akademisi juga. Jadi kira-kira begitu Mas Catur. Oke. Ini senior tapi manggil Mas ya Mas Agus ini. Iya kan, 89 tuh banyak. Senior-senior kita itu. Apa ya? Ini kita mau nyiapkan Munas nih Mas Agus. Iya. Menyiapkan Munas, jadi jauh-jauh hari gimana caranya sebuah perangkat piranti hukum maupun piranti lunak kita siapkan untuk menghadapi era 4.0 gitu. Nah, itu harus ada nanti pemilihan ketua IKATA itu akan terjadi itu Mas Agus Desember. Terus pertanyaannya perangkat sudah kita siapkan milih itu, mencet. Kalau pencetannya 1 kan terpaksa kita lawanin kotak kosong kira-kira. Nah, kayaknya nggak beradab gitu. Karena IKATA punya banyak orang kok masuk calonnya 1. Iya. Nah, memang ada ini semangat aklamasi kayaknya udah nggak terakomodir di situ, Mas. Setuju semua tuh pencetannya nggak ada. Milih A, B, C, D tuh. Menurut Mas Agus gimana? Padahal musyawarah mufakat tuh penting loh. Gimana, Tapi Mas? memang kita kan di zaman demokrasi kan, Mas Catur ya. Jadi saya malah lebih mengharapkan sosok-sosok muda yang mempunyai future plan yang bagus, kemudian dia juga karena eranya era anak muda sekarang, era kekinian, bagaimana mereka bisa merangkul anak-anak muda yang sekarang itu sehingga akan bisa lebih maju. Kalau kita kan bisa katakanlah kita di mapping mungkin kalau angkatan saya tuh ke atas angkatan yang katakanlah angkatan tua, kemudian yang medium yang dari angkatannya Mas Catur, sana katakanlah 98 sampai 2000 ke sekarang itu anak-anak muda sekarang. Nah, saya menginginkan kalau bisa muncul anak-anak muda yang memang profesional, yang bagus. Nah, kita sebagai katakanlah dikatakan orang tua ya, sekarang angkatan saya ya support, pasti akan support dengan ide-ide yang bagus, yang penting untuk kemajuan IKATA. Nah ini Mas Agus. Sebenarnya mereka kan yang menghadirkan Mas Agus 98 loh. Terus tarik aku dihubungin untuk jadi host sebenarnya. Sekarang kita balik Mas situasinya Mas. Sebenarnya Mas Agus, aku membocorin Mas Agus tuh dijebak untuk muncul. Mas Agus diapresiasi oleh 98 untuk bisa mau menjadi kandidat ketua IKATA. Saya dikompori sama Bang Lega, Bang. Selamat malam, Bang Lega. Ya, sorry videoku masih ngaco. Aku maafin baru sampai rumah ini. Nggak tahu nih gimana sih videoku kok aneh gini ya. Orang apa santai, Pak. Lanjutkan, nanti kita lanjut, Bang. Ini pertanyaan terakhirku nih, Mas Agus. Bukan lanjut. Ini kita lepaskan jebakan BPN 98 nih, Mas kita. BPN ya. Bocorkan, Mas. Tapi ini versi aku tok ya. Sekarang justru saatnya Mas Agus. Gimana Mas Agus nih malam ini justru berstatement mendukung 98 untuk ada kandidat. Dan dukungan itu adalah merupakan dorongan moral gitu. Ini jebakan Batman nih Mas, kita harus hati-hati nih. Ayo Mas Agus, komentarnya gimana Mas Agus? Bagus. Jadi banyak aku lihat teman-teman 98 yang karir profesional sudah bagus. Saya lihat leadership-nya juga mapan, bisa. Ya why not gitu. Harus kita support mereka gitu. Dan menurut saya sih, maaf secara personal saya tidak setuju. Anggaplah setelah Mas Joko kan 86 harus 89 per tahun. Itu tidak ada rumusnya, formulasi dari mana. Meritokrasinya nggak seperti itu. Harusnya siapa leader ya siapa yang terbaik gitu. Siapa yang jadi pemimpin itulah yang terbaik yang kita pilih dari katakanlah integritas, dari kemampuan personalnya, mungkin dari sisi akhlaknya, komunikasinya ke semua kalangan, bisa ke bawah, ke atas dan ke samping gitu.
Jadi saya kira tidak ada formulasinya harus per 3 tahun atau harus di bawahnya atau harus di atasnya, itu nggak ada formulasi seperti itu. Ya kalau kita lihat yang terbaik ya kita support lah, kan ini juga demi kepentingan IKATA. Toh ini juga kalau mau jujur ini kan malah nambah sibuk, tidak nambah duit, tidak nambah apa-apa, tombok iyo kan begitu kan. Nah, gitu. Nah, ini loh Mas Agus. Justru kita jadi senior jangan kalah cerdik sama junior nih. 98 atau yang di bawah 2002 bagus-bagus loh Mas. Tapi malu ini kesempatan kita membalik suasana. Ini podcast yang di luar skenario mereka ini Mas. Kita acak-acak skenarionya ini. Udah, kita dukung aja 98, setuju nggak Mas Agus? Setuju. Mas Agus akan support. Aku udah diskusikan, Mas Agus orangnya silent majority. Apa yang kalian mau didukung. Apa yang dia lakukan akan lakukan. Betul begitu Mas? Jawab sendiri Mas. Ya. Nah, itu udah selesai dari saya. Kita lepaskan jebakannya ini Mas Agus. Pokoknya kita rumah kita lah semua ini. Iya, tidak harus perangkatan harus 3 tahun atau berapa, enggak lah. Saya lihat yang terbaik ya, kalau muda tapi bagus punya potensial, kenapa tidak? Kita harus support lah. Kita harus support. Jangan-jangan video yang bagian ini mereka potong nih Mas Agus. Ini enggak fair bener. Harus utuh disebarkan. Ya. 98 udah cukup terkenal nih Mas Agus. Hari ini. Ini Mas Atur sekarang Mas Ae. Ini sayang Bang Lega lagi nyeting layar nih jadi. Justru Mas Agus yang akan kasih pertanyaan sama Briket atau Wahyu nih, gimana? Mas Agus ya. Sebenarnya ini malah kita yang disodorkan ini ngarang-ngarang memang jantung. Kali-kali dong, ini baru podcast seru namanya. Ya, Mas Ae, jadi gini Mas Ae. Orang. Ini apa namanya? Ini sebelum saya menanyakan sesuatu hal yang sifatnya tadi Munas, saya mau menanyakan dulu nih. Ini beda lagi lah gitu. Yeah. Apa pendapat Mas Ae sih terhadap kampus Mas? Ini aku keluar dari topik nih Mas, keluar topik ke Munas. Nanti kalau ada Bang Lega baru saya ngomong lagi nih. Harus saya butuh dukungan soalnya ini. Kalau saya sendirian kalah mesti kalah. Aku butuh Bang Lega. Ini Bang Lega lagi nyeting kamera dulu nih Mas. Oke Mas, apa pandangan Mas Ae terhadap kampus? Contohnya kayak gini Mas. Sebagai contoh, ini kan tadi kita ngadain webinar terkait Road to Munas ya, terkait masalah THR-an lah Mas ya, leadership, THR-an dan sebagainya. Nah, kita sudah sounding nih kemana-mana lewat WA Group dan sebagainya, tapi pesertanya sih kayak gini Mas. Harapan kita kemarin ada tim kampus ini bisa menyupport gitu kan, itu kan penting untuk hitungannya semester mungkin bisa 2 semester lah, itu kan ilmu-ilmu terkait masalah organisasi. Tidak tersounding gitu. Harapan kita pinginnya sih tadi banyak, terutama mahasiswa gitu. Ini mungkin ada yang putus kan Mas? Kita udah sounding ke HMTA juga nih. Kebetulan tadi Mas Teddy Sekdora juga ada, atau memang ada yang putus Mas? Lihat komunikasi atau enaknya gimana Mas ya? Hubungan kegiatan IKATA terhadap kampus. Karena setiap ada event apapun mesti mungkin respon yang mungkin tidak sampai ke sana, atau memang ada yang sifatnya putus yang memang kedepannya harus kita perbaiki Mas. Sungguh Mas. Ya, tadi yang saya bilang dari awal tadi Mas Briket bahwa kampus itu kalau bisa memang harus dekat dengan praktisi, dan begitu juga sebaliknya ya. Kita juga harus dekat, orang IKATA harus dekat dengan mereka. Karena kalau ini ada gap ya seperti tadi bahwa kita punya punya gawe, kemudian kita mengharapkan juga dari sisi kampus membackup dengan kegiatan-kegiatan kita, tapi seperti yang sampean bilang bahwa sepi peminat. Nah, mungkin itu salah duanya, mungkin kita juga harus membuat
sekarang zamannya kan zamannya yang media sosial itu jadi satu penghubung, ya itu harus digunakan juga. Tapi apapun yang kita lakukan memang kampus itu ya harus support terhadap hal-hal yang membuat aktivitas untuk menambah pengetahuan dan menambah korelasi atau koneksi antara praktisi dengan kampus, dengan mahasiswa, itu memang harus ada orang yang PIC yang memang betul-betul membidangi itu. Saya nggak tahu sekarang di kampus ada nggak antara satu orang katakanlah ditunjuk PIC-nya. Siapa sih dari beberapa dosen tuh yang bisa menjadi konektivitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, katakanlah yang alumni-alumni kita yang bekerja di seluruh perusahaan itu bisa menjadi koneksi itu ada atau tidak? Kita kan bingung. Kita hanya koneksi kita personal. Oh, mungkin saya dekat dengan Mbak Wong, jadi saya apapun ngobrol sama Mbak Wong. Oh, saya dekat dengan Mas Barlian atau yang lain. Tapi tidak ada dari kampus. Oh, ini ada satu jawabnya ya. Ya, seorang dosen yang harusnya bisa PIC kalau untuk berkomunikasi dengan praktisi-praktisi alumni itu ini loh. Nggak ada yang ditunjuk kan sampai sekarang. Oke. Ya, itu nanti PR-nya Mas Agus lah. PR-nya Mas Agus ke depan mungkin nanti ya. Setelah Desember nanti mungkin jadi PR-nya Mas Agus itu. Bukan. Ini PR kita semua, Mas Brike. PR kita. Justru Mas Brike juga bisa jadi PR Mas Brike juga ke depan seperti itu. Ya. Ya kita terus terang yang saya garis bawahi satu hal bahwa saya nggak tahu ini benar atau statement saya salah, tetapi sense belonging terhadap IKATA ini rendah. Itu karena apa, Mas? Menurut saya seperti itu. Iya, karena apa, Mas? Ini saya mau tanya, karena apa, Mas? Nah, karena ya itu tadi, karena apa ya? Komunikasi antara mahasiswa dengan dosen itu menurut saya nggak terlalu apa ya? Kurang raket lah, menurut saya seperti itu. Saya bisa salah ya, tapi ini kan pandangan pribadi saya seperti itu, Mas. Betul, apa. Dari fungsi ikatanya lagi gimana, Mas? Dari fungsi ikatanya nih, Mas AE yang sebagai alumni nih, melihatnya seperti apa? Nah, sekarang kalau menurut saya IKATA belum berkiprah yang banyak terhadap kita ngomong mau di praktisi, mau di kampus juga. Oh, ini seharusnya ada event-event yang katakanlah yang big event itu ada IKATA di situ, atau misalnya katakanlah di regulator ada IKATA di sana. Nah, walaupun sebenarnya ya seperti sebelumnya Pak Ridwan, Pak BS kan itu alumni kita juga, which is harus ada kaderisasi dan semacam estafet yang katakanlah kita bisa memunculkan nama IKATA di situ. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Ngomong ada Bang lagi nih. Malam Bang, sudah enak Bang, kamera dan sebagainya posisi? Iya, ini tiba-tiba hilang. Bola-balik ulang lagi. Selamat malam, sorry ya, maaf itu Mas Agus, Om Catur, semuanya. Ya Bang. Tiba-tiba ini. Aman Bang. Jadi tadi kita bahas masalah Mas AE nih Bang. Jadi Mas Catur pinginnya 98 yang muncul ini kandidat ketua. Nah, sedangkan Mas AE kan kita kandidatkan kan Bang, betul nggak Bang? Makanya Bang Lega kita hostnya kan Bang Lega yang meminta ini kan. Jadi ya memang Mas AE kita sebut. Aku tuh seneng banget kalau ada yang istilahnya regenerasi ataupun suksesi itu mulus dan kita itu makin semangat. Itu aja intinya. Terus apalagi dalam kondisi pandemi, dalam kondisi segala macam paradigma baru soal konsep kumpul-kumpul lah, yang soal mengembangkan organisasi kan baru semua ini, kita juga nggak ngerti
nextnya kayak apa sih yang ideal untuk mengembangkan organisasi sosial maupun organisasi yang kayak IKATA kan. Tapi intinya sih, saya udah ngobrol-ngobrol juga sih sama yang sepuh-sepuh gitu. Mereka sih nggak masalah sebenarnya, mau siapapun yang penting dia itu cinta sama IKATA dan ingin memajukan, intinya itu dulu. Yang lainnya entar dulu, yang lain bisa dibangun. Tapi kalau nggak ada cinta dan pengen, ya ngapain kita omongin gitu, nggak akan nyampe kan gitu. Nah kadang nih handicapnya adalah karena ini organisasi nirlaba, akhirnya butuh orang yang bisa kira-kira menopang kenirlabaannya itu dengan kondisi atau statusnya dia untuk jangan terlalu berat lah. Nah makanya kadang kalau kita pemilihan ketua ini kan konsepnya bisa nggak nih ketuanya mendevelop organisasinya itu minimal dari dirinya itu siap untuk mengemban tugas itu gitu kan, dengan sisi tahu sendiri lah, Om Catur juga tahu gimana repotnya itu nyari dana, nyari apa gitu-gitulah. Itu operasional lah ya. Tapi yang paling penting sebenarnya nih, mau turun dan mau merangkul orang gitu, merangkul segala lapisan. Soal nanti misalnya strategi planningnya gimana? Penting ini yang masalah ya Mas Agus. Kita itu dari dulu IKATA tuh repotnya satu. Kalau dari sisi alumni, saya itu dulu beban saya itu, saya ingat selalu pertanyaannya gini, ngapain ngurusin kampus? Kan kampus sudah ada yang ngurus. Kenapa nggak ngurus alumninya? Ngerti nggak? Maksudnya kondisi-kondisi para alumni ada yang ya susah lah, ada yang sakit. Kok bukan itu sih yang diurus? Gitu. Kalau ikatan alumni nih ceritanya ya, itu dari para anggota itu mendasar banget sih. Saya ngerti. Maksudnya kenapa nggak bikin sesuatu dana abadi yang kita istilahnya kalau ada keluarga besar alumninya kesulitan, itu pola pikir beberapa bagian dari para alumni sebenarnya itu tugasnya IKATA, itu loh ceritanya. Tapi di sisi lain tahu sendiri alma mater kita membutuhkan alumni, mau akreditasi, mau istilahnya pengembangan kampus itu sendiri, terus pengembangan teknik tambang itu sendiri. Jadi kurvanya itu di mana titik temunya yang bagus, yang potongannya itu semua bisa senang gitu kan, semua bisa terakomodasi. Sebenarnya itu yang sekarang yang paling berat kalau jadi ketua IKATA, karena udah sampai ke situ tatanannya dulu mungkin. Terus terang zaman saya ingat Mas Timbul, terus Mas Pri, dulu konsep kita rangkul dulu kampus gitu. Masalahnya kalau pondasi kampus dan alumni belum kuat, kita juga bingung mau turun gitu kan. Ceritanya nih, ini kan saya cerita padanya. Nah, tapi di sisi lain yang benar Mas Agus tadi ngomong, IKATA tuh kayaknya belum dimiliki orang-orang gitu, alumninya sendiri. Ya karena itu tadi ada program yang mestinya merangkul alumninya gitu. Nah, yang pertanyaan kita nih sekarang dengan keinginan 98 memunculkan Mas Agus untuk jadi ketua, justru saya pengen banget bertanya, Mas, menurut Mas nih, kalau di Simalakama disuruh milih, belain kampus atau belain alumninya? Maksudnya gini, kalau ada kepentingan yang lebih besar, porsinya gimana? Belain kegiatan-kegiatan para alumni, mau yang kekeluargaan, sepeda bersama, apa olahraga bersama gitu, atau ngurusin kegiatan di kampus? Saya tuh pengen tahu aja visi misinya soal itu masa yang paling paling sulit loh dipilih. Saya dulu sampai stres gimana ya gitu kan. Tapi memang harus kita pilih Om, mau apa lagi gitu, karena kalau kita nggak ngurusin alumninya, tahu sendiri, lu lagi pasti gitu. Karena apa? Orang kan capek ya ngurusin kampus lagi, yang mau paling yang gila-gila bener. Tapi kalau ngurusin alumni mungkin lebih
gampang ngumpulin orang kan, kita kan ngurusin sesama gitu-gitu alumni dulu gitu. Nah ini pertanyaan nih agak berat, Mas Agus piye kalau disuruh memilih nih porsinya gede mana sekarang ke depan nih ngurusin kebutuhan alumni atau kebutuhan hubungan bilateral antara kita sama kampus. Monggo. Karena ini terus PR-nya. Saya tuh mungkin ya sorry. Orang yang pertama ikut-ikutan tuh dulu saya sendiri tuh orang-orang belum tertarik, yang tua-tua semua. Sampai Joko pun, Mas Joko, saya yang narik kan dulu. Ayolah ikut. Mas Joko itu tipikalnya sama sama Mas Agus. Kan dia nggak mau menonjol dulu, nggak mau percaya deh. Saya udah paham sifat-sifat kayak Mas Agus ini, kayak Mas Catur bilang tadi kan. Banyak orang yang kayak gini. Nah bayangin saya dulu narik Mas Joko itu. Ayolah ikut alumni, ayolah ikut IA gitu-gitu. Ngapa udah jadi direktur apalagi sih yang kamu cari? Sampai saya ngomong gitu. Udah saatnya untuk apa ya, buat kemaslahatan umat, bukan mikirin diri kita gitu kan. Nah pas nih sama yang dibilang Mas Catur, udah direktur nih. Nah sekarang kemaslahatan umat yang dipikirin. Jadi kira-kira Mas Agus tuh memperjuangkan lebih bobotnya berat mana kalau kegiatan alumninya, maksudnya kita keluarga besar para alumni, atau urusan bilateral dengan kampus. Karena saya pengen tahu aja nih, saya biar bisa bayangin ke depannya kayak apa nih. Ya, memang pertanyaannya Bang Lega ini bisa skakmat kalau nggak hati-hati. Dua sisi itu ini Mas, dua sisi itu saling berkaitan dan susah dipisahkan. Antara kampus sama alumni itu kan dua hal yang saling punya hubungan yang erat sekali. Tapi kalau pertanyaannya adalah mengenai kegiatan seperti pertanyaannya Bang Lega tadi, ya saya akan jawab bahwa yang harus kita kembangkan, yang harus kita katakanlah kita suburkan memang alumni kita ini. Bagaimana alumni kita ini bisa saling bersinergi, yang saya bilang tadi di semua tataran ada, itu bisa bersinergi sehingga bisa bisa menjadi kuat. Memang kalau alumni kan sudah jelas bahwa semua program sudah ada di situ. Cuman sekarang ini alumni kita tuh memang ya yang saya bilang tadi paling banter ya. Ini kalau saya bilang average ya, satu angkatan paling 3 ke atas 3 bawah lah itu sudah susah, koneksinya sudah susah. Mungkin salah satunya mungkin karena kita memang tidak ada program yang bagus, atau memang karena jumlah dari alumni kita itu banyak. Kalau kita compare dengan katakanlah Bandung, Unsri, mereka dalam satu angkatan kan sedikit, tapi kita itu bisa sampai 200 lah gitu. Jadi wajar sih dalam tanda kutip bahwa itu akan sedikit berkurang koneksinya. Cuman kalau dengan katakanlah masyarakat yang banyak ini bisa kita gali potensinya, kemudian ada semacam teamwork yang bagus, ini bisa menjadi kekuatan yang bagus. Kita bisa bicara di praktisi, di akademisi maupun di regulator juga. Menurut saya seperti itu sih Mas Lega. Oke, thank you ya. Itu memang saya sebenarnya setuju banget. Kenapa? Alasannya kita tuh nggak putus-putusnya hubungan kerjasama sama kampus berkali-kali dengan segala macam bentuk kegiatan, itu kayak udah otomatis jadinya. Cuman memang beberapa pengurusan yang lahan yang khusus ngembangin hubungan antara alumni ini yang belum kita garap. Maksudnya kita belum ketemu formulasinya yang pas, gimana supaya yang kayak Mas Agus tadi bilang, justru ketika itu terbentuk kesulitan, otomatis itu yang lain semua ngikut naik gitu kan. Mau kampusnya juga ikut naik, ikut bangga, ikut ini, ikut. Ya saya setuju aja. Saya tetap gimana? Tapi gini Bang,
Mas Agus juga dan semuanya supaya ini direkam kan. Gini, tadi mungkin kita nggak poros tadi kan istilahnya klasifikasi ini ya, klasifikasi profesi sebenarnya. Mas Ya. Agus di awal tadi ceritakan akademisi yang bahkan ada Putus-putus. kampus ya tetap kampus Bang, itu menara kita ya. Tapi gimana caranya menara itu jadi pustaka, menara pustaka. Kembali sama kata yang lain punya pojokan sana, ikata harus begini. Pojokan sini ikata harus begitu. Beda-beda sih Bang. Iya, Kita coba urep. Momentum Munas ini kan empowering korupsi. Nah, enggak pendekatan supaya betul-betul istilahnya apa ya, kampus punya peran sekarang, terutama ikatan kampus. Kita coba gantian, kita apa sih yang kalau sekarang saat memberi saat menerima kita lupakan. Kalau yang punya memberi aja gitu. Sekarang kita lihat kebutuhan dosen itu apa. Kalau prestasi atas mengajar itu cukup banyak. Kesempatan dia ada untuk mengerjakan. Tapi kenaikan pangkat dan karir mereka tidak hanya di ngajar, Bang. Ada penelitian. Sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan alumni itu yang kalau catur tulis itu nggak ada yang dengar, Bang. Tapi kalau kita transfer ke someone yang di kampus, karena title dan akademisinya, itu ide itu bisa mencuat. Dan yang berkaitan nanti itu akan mencuat karir. Kalau kita kan karir, Mas Agus tuh mau nulis apa juga nggak perlu. Karena yang dilihat Mas Agus adalah produktivitas. Batu baranya udah berapa ini? Mau nulis, mau bla 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 nggak pakai. Kalau kampus perlu, Bang. Nah, seyogianya kalau aku sih menyeru gitu untuk para alumni yang punya tulisan ide apa, kita promosinya lewat ini. Kampus itu ada sinergi itu. Pangkat dia bisa naik dengan kencang. Kita nggak nunggu lama, dokter-dokter tahun 2006, kita akan melihat mereka profesor dalam waktu dekat. Nah, kita nggak usah nanti kita terima dari mereka apa. Kita bisa beri apa. Itu kalau 98 ketuanya sih aku mau lakukan itu. Tapi kalau Mas Agus ketuanya, aku juga tetap dukung, Bang. Kalau saya sih memang sebenarnya kan manusianya dulu yang harus kita olah kan. Kalau kampus itu kalau menurut saya sih ya, kampus itu sesuatu yang katakanlah ya fix ya Mas Catur ya. Justru alumni kita itu dia itu kalau tidak punya rasa memiliki terhadap kampus kan susah. Nah, makanya bagaimana menumbuhkan itu supaya apapun kampus menjadi pusat katakanlah informasi, pusat katakanlah perkembangan teknologi dan lain sebagainya di sana. Tapi kalau setelah lulus ya udah ini hidup gua kuliah juga bayar, lu mau apa kan susah. Seperti itu. Sebenarnya kan kayak regulator itu perlu pemikiran akademisi. Betul. Akademisi perlu kita nulis di lapangan tuh. Kalau ada tulisan kita nggak pakai loh Mas Agus. Jadi kalau di print juga jadi bungkus kacang itu kira-kira. Iya. Nggak penting kan. Batu bara harga berapa itu penting. Lihat indeks itu penting. Nah, tapi kampus perlu Mas, orang-orang kampus Mas. Betul. Juga artinya perlu bicara, perlu kedekatan, perlu apalah. Itulah fungsi ikata sebenarnya nanti akhirnya aku belain Mas Agus dari cercaan jebakan Mbak Lega tadi. Artinya kita harus holistik. Itu tadi yang saya bilang di awal bagaimana kita menghubungkan antara akademisi dengan praktisi.
Dan ada komponen katakanlah regulator atau teman-teman kita yang di SCDM dan sebagainya bisa menyatu. Itu kalau itu bisa link itu akan bagus gitu. Katakanlah ini jujur aja sekarang tuh kalau mau saya tanya berapa sih lulusan IKTA sekarang tuh berapa lulusannya? Berapa ribu? 5.000. Anggaplah saya 5.000. Itu di dalam 5.000 itu Mas, itu yang katakanlah mau cari pakar apapun ada di situ. Kenapa tidak kita utilize gitu loh? Seperti contoh gini, saya jujur aja, ya saya bukan apa namanya, karena saya hanya apa namanya logik aja. Katakanlah begini, kenapa kampus gini misalnya, katakanlah ini ada suatu mata kuliah, katakanlah metalurgi lah atau mata kuliah blasting lah segala macam. Kan si mahasiswa itu butuh, kalau buku dia bisa melihat, buku mereka bisa ini ya, bisa baca dalam satu malam mungkin belajar oke. Katakanlah di dalam satu session mungkin saya panggil ini blasting dari Freeport, blasting dari KPC lah, Arutmin lah, orang-orang IKTA tadi kita panggil ke kampus, lu kuliah umum tentang blasting dong. Salah satu misalnya, atau misalnya apa? Misalnya mengenai pencucian batu bara, ada banyak praktisi-praktisi kita yang sudah memang di sana hidupnya. Atau mata ekonomi tambang lah, apapun segala macam, banyak alumni kita yang pakar di situ. Jadi kalau kita monoton, menurut saya sih tidak akan berkembang. Sekarang perencanaan, kalau perencanaan saat ini ya, 1 jam mau 10 tahun bisa Mas sekarang. Kita pakai software ya kan. Kita kisi-kisinya udah selesai. Mau level main berapa 10 tahun, 20 tahun bisa aja. Alatnya jelas, produknya jelas, udah. Resepnya ada, udah selesai sudah. Itu perlu dibangun Mas, paradigma lama juga semua itu mendobrak apa ya? Banyak kritik juga sih. Bukan kritik sih. Contoh gitu. Kurikulum tuh sering ada revisi gitu ya. Ada perubahan kurikulum. Sebenarnya itu publish. Dan kemudian perlu saran dan masukan stakeholder sebenarnya. Aneh bin ajaib. Ketika IKTA itu ada rumahnya, tidak pernah ada undangan untuk ikut sumbang saran untuk ini kurikulum, judulnya ngeribetin. Terus biar memenuhi syarat, diundanglah XYZ. Menurut saya sih kapasitas dan otoritasnya cedera. Keras saya ngomong di sini. Kapasitas dan otoritasnya cedera. Harus dibedain ya. Kalau punya otoritas nggak perlu kapasitas, hebat. Memang yang ini kan udah kalian tahu kan 98 bedanya otoritas dengan kapasitas. Aku bisa menghamili sebelahku. Itu aku punya kapasitas menghamili. Tapi aku kalau hamil aku dimarahin orang kan Bang. Itu artinya aku nggak punya otoritas. Yang diundang kampus untuk mereview kurikulum itu kapasitasnya saya pertanyakan, otoritasnya jelas. Di atas mewakili alumni yang mana? Kalau IKTA kan jelas mewakili alumni yang mana. Gitu loh Bang. Itu dilakukan sama kampus. Jujur saya ngomong. Ini masukan semua. Biar direkam, biar banyak yang dengar. Ya makanya sekarang. Mending kalau nggak ngomong-ngomong IKTA, yang diundang dirjen, ada alumni IKTA dirjen jadi itu. Boleh. Ini enggak juga. Supaya memenuhi absen bahwa itu alumni. Enggak bisa. Siapa gitu ya? Itunya apa ya? Semacam formalitasnya enggak dalam ke arah makna. Seru tuh. Kalau kita diundang diskusi kurikulum kan seru. Menjawab keluhan dari Mas Agus tadi atau menghadapi kekinian ramuan dari Mas Agus seperti itu. Ya karena kalau dari sisi ini Mas, dari sisi praktisi, dari sisi saya bilang dari company mungkin insya Allah sama ya. Jadi kita kan pengen alumni kita itu memang alumni yang katakanlah bisa siap pakai. Maksudnya memang oke lah semuanya perlu polesan pasti, tapi dasar-dasarnya itu sudah bisa dibentuk di kampus karena kampus itu membentuk apa namanya profesionalisme dari situ dulu. Dari katakanlah
oh ini anak ini katakanlah dikembangkan bisa karena skillnya di sana. Itu tuh yang perlu kita, supaya antara demand sama apa namanya produser itu bisa ngeling gitu loh. Jangan memproduksi sebanyak-banyak tapi in term of quality-nya nggak ada, kan susah. Di pasaran nanti akhirnya wah, kita kalah di pasaran, di marketnya gitu. Saya cuman begitu sih. Dan kalau ada koneksi antara kampus sama praktisi, ya kan banyak teman-teman kita, alumni kita di perusahaan-perusahaan besar, kamu tuh butuh apa sih sebenarnya? Oh, saya butuh ini, itu lah. Disitulah, katakanlah, apa namanya, dilakukan di kampus sebagai, katakanlah, bekal bagi alumni-alumni kita pada saat dia terjun ke dunia kerja yang benar. Jadi memang udah siap pakai gitu. Misalnya seperti itu. Tapi ngemeng-ngemeng kok kita banyak ngomongin kampus ya ini. Makanya udah melenceng. Hostnya gimana nih hostnya? Enggak tahu, tapi memang perlu. Ini kan tadi kan berkaitan dengan penting, Pak. Iya penting. Betul, Mas. Ini itu jujur. kata Pak Diaryanto Profesor. Betul. Bahwa itu pabrik itu kalau produk apa IKTA itu pabriknya, Bang. Memang, betul, Bang. betul. Jujur aja, Mas. Ini jujur aja. Selama saya podcast ini bolak-balik ya, ini sekian sampai sekarang ini, yang ada adalah keluh kesah terhadap kampus ini. Jujur ini ya. Saya bukan menyimpulkan, tapi jujur aja dari pertama sampai dengan saat ini. Jadi keluh kesahnya terhadap kampus itu ada sesuatu yang putus di situ, Mas. Tapi ya, kita garis bawah, kita bilang kampus tadi institusi ya, jangan personal. Bukan personal, institusi. Ya. Memang itulah tugas kita IKTA ini kan sebagai alumni untuk bisa menjembatani apa sih yang depannya harus kita perbaiki, terutama ke kampus. Ya tadi yang Mas AE sampaikan kan harus ada orang yang person nih. Satu yang ditunjuk, oke, ini yang jadi sebagai jembatan. Itu aja prinsipnya kan. Jadi sama-sama komunikasi itu. Betul nggak Mas AE? Ya betul. Jadi supaya kita tidak bingung. Betul, jadi kalau masih ada hubungan apa namanya, kita tuh ada urusan dengan orang kampus itu PSI-nya ini ada, saya nggak tahu lah ada nggak di katakanlah di kampus itu posisi-posisi yang seperti itu untuk nge-link ke praktisi ke dunia luar, itu ada atau tidak, saya nggak tahu. Mungkin Mas Catur yang tahu karena Mbak Rika di sana kan. Ya betul. Kadang nggak tahu juga, Mas, nggak harus tahu. Nanti Mas Agus podcast sendiri aja sama Rika. Nggak tahu. Setahu saya sih ya, di kampus itu sebenarnya udah ada yang hubungan ngurusin kayak dulu PD3 hubungan kemahasiswaan, tapi ada juga hubungan dengan pihak luar, dengan masyarakat maupun kayak ikatan alumni. Sebenarnya udah ada itu, udah ada, mereka juga udah mikir. Cuman ya itu tadi yang ingat nggak berikut yang birokrasi ini aneh dan pekewohnya aneh. Udah itu udah bawaan lahir, kita mau ngomong apa nih ceritanya. Nah, kita udah paham gitu loh, kampus itu udah begitu, dan kita tidak putus-putusnya tetap menjalin hubungan kampus, tetap membangun sinergi dengan kampus. Cuman masalahnya sekarang kita kan mikirin Munas dengan calon ketua baru, dengan paradigma baru nih. Kita pengen tahu kan visinya untuk minimal mengeliminir masalah itu. Yang kedua, menyikapi kondisi yang terbaru dengan pandemi gini, dengan kesulitan ini apa strateginya, kan gitu ceritanya. Terus ketika itu ada ujungnya, makanya tadi pertanyaan saya sebenarnya itu untuk ujung. Ketika ada harus milih mana duluan nih yang diutamakan, karena saya pengen tahu, oh mau jadi ini toh kata kita ke depan. Itu aja pertanyaan saya tadi, Mas Ae. Jadi saya itu kan udah ngalamin yang pengurus ini, oh udah mentok nih urusannya sama kampus nih, saya pikir gitu kan. Nah ini yang satu nih ke depannya kayaknya harus kitanya ini yang kuat, maksudnya alumni ya, ketika alumni kompak, ngangkat aja semua itu otomatis ke sana. Karena malu hati dong kalau alumni udah kompak, masa kampusnya nggak bisa mengakomodasi, kan gitu ceritanya. Permasalahannya kan sekarang karena kitanya juga belum kompak, kampus juga serba salah, mau mengiyakan
jaminannya kurang mutu gitu. Jadi mereka masih cari selamat. Ya kita lihat aja dulu bayarnya gimana. Tapi kalau iya, pertanyaannya Bang Lega itu tidak harus ke saya juga, ke Mas Catur, ke Briket juga. betul, saya tahu Mas, saya tahu. Tapi kan sekarang judulnya, Iya, saya gitu. tanya oleh Lab 98 dan Mas Catur tuh, kita mau tahu Mas AE itu gimana konsepnya. Ini Mas Ae. Jadi saya sebagai host Angkatan 98 itu mengajak Bang LS sama Mas Setor untuk bertanya kepada Mas Ae nih. Jadi hostnya itu 3, bukan saya. Cuma induknya saya ya, host 2-nya Mas Setor, host 3-nya Bang Lega. Jadi pertanyaannya ke Mas Ae semua nih. Sekarang tapi malam ini saya bisa jadi host juga, bisa saya. Ya. Saya bisa jadi host juga. Nanti pasti jadi host, tenang aja. Permasalahannya kan cuma satu, ketika saya ngumpul misalnya sama mbah-mbah apa itu, piega, sopo. Karena kan capek aku mau jelasin. Karena aku harus ngomong, kalau ini konsepnya ini gitu kan. Nah, mereka kan mantu-mantu. Yang jelas ya Mas Ae, yang jelas konsep malam ini pun itu Sendiko Dawuh sama yang suhu-suhunya itu mbah-mbah itu ya. Sebenarnya nggak boleh juga, terus terang nih, saya kasih tau ya. Sekarang nggak boleh. Saya itu udah ngomongin berkali-kali sama, sorry ya, ini saya harus buka. Nggak ada lagi deh. Kan saya udah ngomong kan nggak ada. Kita sekarang ini yang cuman yang tua itu cuman supaya kayak saya ini pengen ada gambaran. Oh nanti jadi kesini nih kata apa yang bisa saya bantu. Contoh nih Mas Ae. Kalau yang tadi konsepnya yang Mas Ae mengutamakan, ya mengembangkan alumni, kegiatan alumni. Saya orang paling depan pertama yang akan ngajak semua adik-adik, kakak-kakak, ayo dong, gitu. Ngerti nggak? Karena dari dulu saya hobinya ngumpulin orang, maksudnya ngajak orang gitu. Tapi ketika itu masuk ke birokrasi, saya kan paling bingung juga ngadepin birokrasi itu. Garu-garu kepala. Paling mentok, tur, piye tur. Dulu ada almarhum Dada, ndak piye ndak. Isra. Jangan sampai saya yang ke kampus tuh, kalau saya ke kampus ribut pasti saya bilang gitu. Bang. Ya, katakanlah apa namanya, Mas Bang Lega benar. Anggaplah IKATA ini suatu company ya, suatu perusahaan ya. Pasti ada kontennya itu, pasti ada labor, ada orang, kemudian ada sistem, ada equipment segala macam ya. Tadi pertanyaannya mana yang dilukan, orang atau equipment? Kalau saya tetap orang. Karena apa? Karena orang itu SDM dan itu tidak ternilai harganya. Yang kedua, keberhasilan dalam suatu perusahaan itu tergantung orangnya. Nah, di situ maksudnya alat bisa dibeli, bisa di ini. Cuman kalau orangnya sudah tidak mau produktif, ya mau diapain nggak bisa. Non teknisnya itu maksud saya itu. Gitu. Apa tuh? Dia mau ngomong tuh. Ya kalau Bang Ega mencet itu aku milain Mas Agus terus terang. Briket juga kalau terlalu ini nggak Mas Agus, aku bilain Mas Agus. Karena apa tuh Bang? Mesti pelan-pelan Bang ngomongnya. Enggak, aku tuh terus terang, aku simpat apa ya? Aku nggak perlu. Kalau sama Mas Agus tuh gini, seperti Mas Catur bilang kan orangnya lo di belakang, lo profil. Tak pikir tadi yang monggo silakan. Tahu nggak waktu mata saya dioperasi dia sampai rumah saya aja sampai geleng-geleng. Sampai gitu. Berarti kan care gitu loh. Cuman gaya care-nya itu nggak mau diliatin gitu kan. Jadi mau tuh sampean bilang, piye Bang? Ya mari saja gitu, mantap sekali. Aku mau ngomong apa, cuman visi misinya apa nih, makanya aku pengen tahu kan gitu kan. Biar aku kebayang, aku mau bantu dalam sisi apa nih, maksudnya ngumpulin orang, ngajak orang, atau aku harus hubungi kampus misalnya. Enggak boleh. Abang boleh ngomong apa aja, asal jangan statement gimana, mau enggak? Jangan nodong Bang. Enggak, aku enggak nodong. Ya nggak mau, ngapain mau? Ini kan nambah kerjaan nggak ada duitnya. Tapi enggak. Itu yang terakhir statement Mas Agus tuh orang realistis Bang. Ya. Jangan dipaksa sekarang. Iya, paham. Nah, itu dia akan melihat asas kebutuhan. Bukan kebutuhan dia loh.
Model dia akses kebutuhannya IKATA seperti apa. Hmm. Kalau udah nggak ada, briket nggak pantas, catur nggak pantas, Bang Lega ketuaan. Iya Bang? Yoi. Ini Siapa Bang Lega masih muda 27 itu, Mas. malam ini itu banyak ini ngeri kalau briket itu representasi 98, aku 92. Mas Agus 89, 86. Aku naik ke Abang 6 tahun ya Bang. Aku turun ke briket itu 6 tahun juga. Tapi ke aku naik Mas Agus itu 3 tahun. Bang Lega turun Mas Agus 3 tahun. 6, 3, 3. Ini dukun nih masalah ini. Ya. Ini gitu kan. Gitu. Aku sih ada satu lagi pertanyaan Mas Agus. Kita nih, menurut Mas Agus nih ya, dilema kita tuh dari dulu adalah kegiatan yang apa ya, yang sangat ditunggu atau maksudnya sangat menyentuh langsung ke alumni. Menurut Mas Agus kayak apa sih? Saya pengen tahu ya contoh yang kegiatan yang langsung menyentuh para alumni gitu. Saya pengen tahu aja, maksudnya saya butuh itu untuk, mungkin kan selama ini kan ya terbatas lah. Mungkin Mas Agus ada ide baru, kegiatan-kegiatan model apa sih yang menyentuh langsung alumni gitu. Karena gini, sorry, ini saya kasih tahu ya. Karena ada pertanyaan, Mas Catur juga tahu. Waktu itu ada pertanyaan, kan alumni kuliah di tambang ini nggak semuanya jadi orang tambang. Gimana kita nyentuh yang bukan orang tambang misalnya? Yang penting kan dia alumni. Nah, supaya ikut merasa tetap memiliki kata gitu, yang bukan kerja di tambang, apalagi yang di tambang. Nah, ada nggak bayangan Mas Agus tuh, kayak apa sih kegiatan-kegiatan langsung menyentuh itu? Ya. Ya ini karena pandemi ya. Kalau misalnya katakanlah tidak ada pandemi itu memang gathering itu paling penting ya, maksudnya mungkin per angkatan atau per beberapa angkatan, katakanlah satu di bawah satu di atas seperti itu satu hal yang atau per 3 tahun, per 5 tahun mungkin di angkatannya masing-masing itu harus ada menurut saya. Karena kalau pengalaman saya juga banyak orang-orang yang sukses alumni tambang tapi nggak kerja di tambang. Saya punya teman sekarang dia dari eksekutif vice presidennya BRI. Itu anak 89. Oh ya? Iya. Itu teman baik, teman ya, saya sering berhubungan, sering komunikasi, dan akhirnya pada saat katakanlah kita perlu kredit segala macam, dia ngasih contoh, oh ya nanti aku bawa ke situ ke dia, nanti kamu ngobrol aja segala macam. Salah satu aja contohnya ya. Kan? Ya karena kalau tidak silaturahim itu kan putus hubungan, Bang Lega. Ya. Jadi gathering itu memang harus ada, tapi bagaimana mengemasnya supaya gathering itu terarah, kemudian ada fungsinya, kemudian ada sisi positif juga, tidak hanya cuman kumpul sana sini haho kemudian itu buyar, nggak begitu. Harus ada paket yang katakanlah yang di dalamnya ada unsur merekatkan antara alumni, itu harus ada. Itu menurut saya seperti itu sih Bang. Cocok loh Bang, jawabannya presisi Bang. Jawabannya presisi. Maksudnya gini loh, nambahin Mas Agus tadi, antara tambahan itu kan guyonan. Kalau dibedain yang nggak kerja tambang sama tambang, sebenarnya kita harus bedakan juga yang kerja di Supomo sama di kampus sama di Dharma Henwa itu beda gitu loh Bang. Padahal itu kan sama kita. Nggak boleh sih, menurut aku sama aja. Kalau mau dibeda-bedain itu beda. Enggak, saya tahu sama, maksudnya alumni sama gini loh, kan ada pertanyaan. Habis yang diajak orang tambang semua, maksudnya kesannya kata itu dulu ngurusinya orang yang kayaknya sibuk di tambang, jadi yang nggak tambang tuh segen gitu. Maksudnya aku kan bukan di tambang, gimana mau ngumpul, mau ngomong. Karena pembahasannya nanti bicaranya urusannya tambang yang nggak tambang kasihan. Nah, maksudku tuh kita kan harus merubah itu sekarang. Yang penting kamu keluargai kata nih, mau bikin apa yang nggak usah ngomongin tambang misalnya ya, tapi ngomongin keluarga kamu gimana,
kita kumpul bareng bikin suatu produktivitas, satu kegiatan sosial kan. Jadi maksudnya merasa wah aku diwongke loh mbak kata ya aku mau gitu misalnya kan gitu. Aku siap bantu gitu. Kalau enggak itu hanya pikiran yang berkembang. Contoh, aku ngumpul 92 aja, ketika ada 10 aja Bang, itu ngomong batu bara semua Bang. Aku nggak nyambung, aku ngomongnya split. Tapi aku ini temanku semua ya udah, aku enjoy aja Bang. Itu contoh itu. Emang ada itu beda kan kasusnya sama toh bahwa kita ini beda lagi beda di antara majority harus saya terima Bang. Gitu ya. Bang. Itu harus kita bongkar sekarang. Tapi kalau saya bilang keangkatan saya itu malah ya insya Allah sih nggak ada seperti itu ya. Jadi siapapun mereka kita ajak dan yang saya bilang tadi yang kemudian yang kedua juga ada angkatan saya itu sekarang dia jadi petani tebu paling sukses di Jawa Tengah. Dia 200-300 hektar lah kebunnya gitu. Seperti itu. Jadi nggak harus ke tambang juga. Ada yang jualan beras, pedagang, tapi memang sukses mereka. Tidak hanya dan mereka ngumpul, tapi semangatnya masih kata aja semangat tambang aja gitu. Tapi masalahnya dia mau ngumpul kalau misalnya diajak ngumpul sesama ikata nggak masalah kan? Mau. Bagus dong. Nggak apa-apa. Yang aku ora iki udahlah nggak usah ikut kan itu yang sedih. Ya banyak seperti itu. Itu realita Bang. Nanti ini rampung Bang. Mas Agus nampilin tadi BRI, ada tebu ini rampung Bang. Nanti wong sukses kabeh aku ora sukses. Terus Bang, klasifikasi sukses enggak. Itu rampung nanti kemudian nyatu, rampung. Aku ganteng karo dia nggak ganteng ya gitu. Lama-lama selalu membuat beda. Beda tadi yang disampaikan adalah excuse untuk kesibukannya itu. Iya makanya maksudku kita kan harus punya formulasi menipiskan perbedaan-perbedaan menjadi suatu nggak masalah, yang penting mereka mendukung dan bangga ikata hingga membentuk suatu kegiatan yang berguna, kan itu aja intinya. Nah gimana gitu kan, makanya oke, Mas Agus gathering ada banyak misalnya kayak aku setuju loh sebenarnya, misalnya contoh yang 98 bikin koperasi segala, aku nggak kebayang sebenarnya kalau ikata punya koperasi ya hebat juga gitu, kayak anak ekonomi terus terang ya, ekonomi 85 mungkin ekonomi lebih luas ya skopnya, jadi mereka bebas-bebas saja mau bikin sepeda apa organisasi sepeda atau mau apa koperasi apa ya kayaknya masuk aja ekonomi kan gitu. Cuman saya pikir kita juga udah nggak usah terkotak-kotakkan dengan kegiatan lah, yang penting supaya anggota bisa ikut, itu aja kalau menurut saya nih ya. Mau bentuknya apa gitu loh, kalau anggotanya butuhnya ini mau ngomong apa ya. Nggak harus urusan tambang, seminar tambang, web tambang, enggak, tapi keluarga kita ini mau butuhnya apa nih gitu kan, mau ngapain ya udah, itu yang kita butuhkan, terobosan-terobosan itu sih menurut saya. Ya tadi dari kita ada gathering tadi yang saya bilang harus bukan gathering yang katakanlah yang setelah gathering bubar dan nggak ada manfaatnya, harus ada sesuatu positif yang bisa dibangun. Ya di atas saya sudah pernah ngobrol, ayo bikin apalah, bikin bendera. Oke, setuju. Cuman ya itu untuk membentuk bendera ini semuanya ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Jogja segala macam. Yang di Jogja dikasih tugas juga kadang-kadang masih sibuk. Ya, belum terjadi walaupun inna amalu biniat ya, niatnya sudah ada, tapi ya belum inilah. Tapi kalau mengenai kegiatan sosial kalau di angkatan saya juga insya Allah sih berjalan bagus lah gitu. Ya, nah itu harus dikembangkan, ditingkatkan di taraf ikata. Kalau udah angkatan udah bagus sebenarnya udah enak aja, tinggal gimana membahasakannya dengan bahasa ikata secara keseluruhan. Keren pasti. Ya, betul. Satu lagi mungkin Mas Ae. Pas ini kan ya kembali ke podcast sama yang muda-muda. Sampai IKTA tuh nggak tahu Mas. Apa sih fungsinya IKTA Mas? Kemarin saya ditanyain fungsinya IKTA, dia nggak tahu. Terus sudah lulus kampus mau ngapain ke IKTA juga nggak tahu.
fungsinya IKATA ke depan untuk teman-teman adik-adik kelas yang baru lulus, dia nggak tahu juga. Terus disuruh sumbangan ya, sumbangan itu tahunan itu kan, dapat kartu. Fungsinya itu apa, Mas? Gitu kan? Bagi kami gitu loh. Kalau sudah kita ngasih, oh toh ya saya kayak gini aja, tidak ada impact terhadap kartu ini, dan juga saya hidupnya juga sama seperti ini. Nah, sebagai ini, andaikan Mas Agus ini kedepannya sebagai Mas AE lolos dalam kandidat besok, apa yang akan dilakukan, Mas? Ya, saya berharap yang lebih muda nanti yang maju ya. Ya bukan itu, Mas. Bukan andaikan. Saya berharap lebih muda yang maju, yang katakanlah punya visi bagus. Cuman kalau menurut saya cuman sumbang pikiran aja. Jadi jujur aja bahwa mungkin kalau dulu ya, mungkin moga-moga yang saat ini dengan media yang bagus itu bisa berubah ya. Jadi at least kita itu kalau menjadi katakanlah anggota IKATA, at least itu kita ada semacam guidance pada saat adik-adik kita yang keluar ke dunia kerja itu, dia mau bertanya itu ada guidance. Oh, kamu mau katakanlah mau ngelamar di mana? Oh, di sana. Dia tuh ada semacam feedback, ada teman-teman pengurus IKATA yang bisa baik di pusat maupun di daerah yang bisa menjelaskan ke adik-adik kita bahwa alumni kita itu akan memantau kamu loh, akan katakanlah menggait kamu kalau misalnya kamu ada masalah tentang dunia pekerjaan dan mengasih feedback yang positif yang berhubungan dengan karirmu seperti itu. At least seperti itu aja. Dan dengan adanya IKATA ini kita harus, jadi kalau kita contohnya gini, kita pergi mau ke katakanlah ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi. Kalau sudah ada IKATA di sana itu at least semacam kayak, oh ini keluarga saya datang. Misalnya ke Sangatta, Mas pikir, oh Mas saya ke Sangatta, ayo udah yuk makan di itu, di Ndut itu atau di mana yang dikatakan masih pecel Medion kah apa kah? At least ada gitulah, ada apa ya, semacam ikatan gitu loh. Nah itu yang memang yang sengaja yang sekarang harus kita pupuk begitu. Jadi kemanapun kita pergi, insya Allah itu, apalagi dunia tambang pasti ada anak UPN. Dari urusan apa namanya yang besar sampai tambang-tambang yang kelas kecil itu pasti ada anak UPN dimanapun. Ya fungsinya itu, kalau menurut saya sih Mas Berikat ya. Jadi nanti akan ada wadah ya, Mas ya, wadah misalkan suatu kayak komite lah khusus untuk jadi penjembatan gitu ya, Mas ya. Jadi at least mereka akan tahu, oh, misalnya saya mau ke kebetulan saya kerja katakanlah, oh saya mau ke Palembang, ada nggak IKATA di Palembang? At least setiap ini ada korwil-korwilnya yang sekarang kita kemas, bisa dimasuk di website, kemudian ada kepengurusan dan lain sebagainya, kontak person, bla bla bla. Jadi lebih bagusnya seperti itu. Kalau dalam hal misalkan pekerjaan, kemudian dan sebagainya, apa ininya, Mas? Bikin wadah juga gitu. Misalkan ada situs khusus untuk misalkan buat adik-adik nih mau kerja di sini ke sini, kemudian mau ke sini ada arahnya harus ke si A gitu, kayak gitu, Mas. Ya harus ya mau nggak mau kita sekarang nggak boleh jauh dengan media sosial, Mas. Teknologi harus kita pakai mau nggak mau. Memang kita dikatakanlah nanti katakanlah kan ada, kita buat organisasi, ada apa namanya bidang-bidangnya masing-masing. Oh, mengenai katakanlah bidang tenaga kerja ya, nanti siapapun di situ, semua alumni kalau misalnya tanya pekerjaan ya ke kontak person situ atau email siapa, nah nanti kita akan rilis ke teman-teman kita yang ada di daerah atau yang di mana yang katakanlah mereka akan dituju gitu. Ini menurut saya seperti itu sih gambaran kasarnya. Oke. Nambahin, Kat. Kalau ada aku ditanya mahasiswa tadi, nambahin Mas Agus. Ya, kalau itu repot, pertanyaan yang repot. Katakanlah yang sekarang kita ini fokusnya di Mas Agus nih. Ini ada orang di Dharma Henwa melamar misalnya. Ini nyata nih. Tapi banyak jumlahnya. Oh, gara-gara Mas Agus menerima dia gara-gara dia UPN. Kui cek ngomong nek IKATA belum ada fungsinya. Itu
Jawabnya sulit kan? Fungsi IKATA itu apa? Harus ke kantor IKATA harus ada kantornya, di situ banyak lapangan pekerjaan, mau TA di bulan, ya nggak bisa juga. Contoh juga, ada orang lamar tertentu, minta nomor bos sana, mintanya nomor ke aku, terus ditelepon dia diterima. Itu masih dianggap IKATA belum ada fungsinya. Artinya itu masalah hati. Nek wong Islam ngomong gitu kan, ini kita Islam misalnya, yang Islam masuk yang mana? Organisasi, ini alumni. Milih yang banyak kan? Islam tuh milih yang banyak. Gitu. Gak nek mau sendiri-sendiri selalu bikin ruwet biasanya. Ya, Ini ya ngomong memang agama ya. ini Mas Catur, memang apapun yang kita perbuat itu pasti ada sisi negatif. Dalam arti di mata orang ya. Kita itu tidak bisa memuaskan semua orang karena kita bukan alat pemuas. Ya. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ya kita memang melakukan yang benar-benar yang kita bisa kerjakan dan terukur dan memang itu bisa di-measurable, ya udah. Kalau ada orang yang kata apa ini kata nggak ada jelas, itu pilihan orang nggak. Kita tidak bisa memaksa walaupun itu alumni UPN juga gitu. Please, it is your life. Siapa yang akan memaksa kamu mau enggak juga. Nggak iuran ya terserah, nggak iuran ya nggak apa-apa. Kalau mau ya monggo. Kok nggak dipecat sebenarnya kalau nggak iuran? Contoh, hari ini kejadian. Setelah ini malam ini ada hasil. Nanti misalnya, aku misal aja ketua IKATA tuh Mas Agus. Nggak semua orang Dharma Henwa itu lantas aku IKATA, nggak lantas. Belum, enggak. Bukan tidak semua orang Dharma milih aku juga, belum tentu. Enggak. Jadi kita go ahead aja, kita bangun yang udah ada ini aja. Supaya kalau menurut saya siapapun di situ Mas, siapapun di situ ya. Saya sih berharap siapapun yang akan menjadi ketua IKATA bebas, dalam arti yang penting orang itu harus amanah. Karena ini organisasi yang benar-benar ya sosial lah. Kita tidak akan mengambil keuntungan di situ. Harus amanah dan memang punya niat katakanlah untuk sebagian impulnya untuk memajukan IKATA gitu. Jangan sampai kita mengambil keuntungan di organisasi ini, itu nggak akan lama. Dan saya percaya kalau ada siapapun pengurus di nanti itu mempunyai niat seperti itu organisasi itu tidak akan maju. Pengalaman saya seperti itu, baik di level kecil, level tengah atau tinggi. Kalau ada hidden tujuan yang private dengan menunggangi organisasi itu ya biasanya organisasinya nggak akan lancar dan tidak akan solid. Ya kita kan memang organisasi sosial Mas. Satu-satunya yang sudah berbadan hukum yayasan. Satunya kalau kegiatan transfernya ke IKATA. Rekeningnya bukan rekening Widayati, itu enggak ada. IKATA itu Mas. Atas nama bayar pajak. Itu. Tadi jangankan kalau nggak mau nyari apa-apa. Enggak nombok aja Mas Agus. Tapi nombok aja gitu. Enggak nombok aja udah selamat loh Mas Agus. Iya, istilahnya ini kan memang yayasan yayasan sosial. Kalau ngomong hukum nih IKATA yayasan sosial. Iya. Ya itu pengalaman, memang pengalaman, memang begitu ada event-event ya teman-teman kulihat ya udah kurang ya wis buka selendang ikono ayo sekuatnya yang bisa ngalir yang netes yang terus seperti itulah ya kan. Dan perlakuan yang iuran sama nggak iuran sama aja temennya. Aman. Iya. Kalau mau ngegas maksimalisasi potensi katakan luar biasa, Ket. Makanya ide-ide 98 anak-anak muda ini yang saya tunggu sebenarnya Mas Catur, yang saya lihat brilian saya lihat di lingkungan kecil saya di dalam anak 98 tuh bagus-bagus itunya. View-nya, kemudian jelas lah. tempat terjangnya. Makanya ini yang perlu kita, ada pepatah mengatakan engar sosung tulodo ya. Ing madio mandonya itu tutwuri handayani itu. Nah, tapi aku nggak mau ukoro-ukoro itu ditampilkan sekarang nih Mas.
Iya, iya. Sekarang nanti Mas Agus lebih realistis melihat Hidayati. asas kebutuhan nanti. Kita rembuk, kita lakukan kalau mau ada ini kita rembuk nasional. Kalau Indonesia, ngomongin Indonesia, kita kalau ini sekarang nanti perlu rembuk. Suksesi, Mas. Perlu rembuki kata. Aku 29 sekalian ngumumin, 29 tuh virtual gala. Nanti umum kita open, nanti kita di situ kelihatan. Kita undang semua Mas Mila kalau bisa, Mas Sahat dari yang tua. Mas Hermani kalau perlu datang. Saat Pasaribu gitu. Sampai yang 2017 tuh udah lulus tuh. Iya. Udah ada yang kerja gitu kan. Ikut semua, kita lihat aja. Simbah, jangan lupa Simbah. Oh itu bukan hanya maskot, itu dedengkot. Dedengkot. Judulnya dedengkot. Iya. Nanti kita gala ya Zoom aja sih. Saya mau sampaikan kita udah masuk situ udah bagus sih. Saya mau tetap ya proposal, mau presentasi proposal kegiatan. Iya kan Mas? Ini di Jogja ya dalam minggu depan aku pun mau pembukaan panitia juga nih, pengumuman juga. Oh. Sampai sekarang di Jogja kah? Ya baru nyampe tadi kan, ini belum mandi sebenarnya. Iya tadi sebenarnya saya nggak enak karena Mas Catur tuh berkorban untuk saya buru-buru sampai rumah. Jadi intinya gini Mas Mas Agus, tadinya kan saya dimintai tolong, tapi saya tiba-tiba ada agenda yang mendadak, terpaksa Mas Catur dihubungi untuk membackup. Ini jangan ini dipotong kalau rekaman yang bagian ini seolah-olah nggak natural. Dipotong nanti. Sama adik-adik teman-teman kita yang 95 tuh bagus-bagus juga loh. Anak 95 bagus-bagus. Ya emang gini, kalau menurut saya nih ya, kejadian-kejadian terakhir yang terjadi di dunia ini, emang kita membutuhkan ide-ide yang out of the box, yang bisa menerobos permasalahan-permasalahan yang tiba-tiba itu nggak umum gitu kan, makanya harus out of the box. Dan itu biasanya anak muda ini nih yang menemukan trik-trik caranya gimana. Kalau kita kan karena konvensional juga kadang suka udah mumet, apalagi yang harus lakukan gitu kan. Padahal anak muda kecil aja dia, loh kan bisa gini om, kata gini. Oh iya ya, saya baru tahu gitu, baru kebayang gitu. Nah, makanya kalau menurut saya sih pemimpinnya itu yang masalahnya apa? Dia harus bisa ngikat anak mudanya dan juga bisa tetap mengakomodasi menjadi bapak. Ya, kebijakan-kebijakan sing sepuh itu juga tetap bisa disiarkan lah kalau orang bilang, tapi ide, cara dan teknik caranya itu udah milenial gitu. Itu sebenarnya yang paling berat yang kita harus cari gitu saat ini. Dan saya pikir Mas Agus kan juga orangnya kan kreatif, jogetnya itu paling keren loh Mas Agus. Saya itu pertama ketemu Mas Agus tuh yang kaget, ingat nggak? Yang kita ketemu yang Lebaran, terus teman-teman pada cerita itu loh Agus Effendi, yang mana yang pakai celana putih, aku inget banget. Terus kamu joget yang dangdut tuh aku bengong. Wih, hebat, liu-liunya. Yang di mana Bang? Yang inget nggak di Cawang apa ya? Yang kita nyewa ruangan. Oh. Ya kan pertama Mas Agus tuh datang, dikasih tahu aku sama teman-teman tuh. Ini Mas Agus Sulaiman. Dia apa Kartika Chandra apa? Bukan. Ada apa ya? Yang gedung yang di sekitar Cawang tuh yang kita sewa waktu itu buat Lebaran gathering. Oh. MT Haryono. Oh iya itu. Haryono. Setel musik dangdut, koplo, buset, joget. Saya pikir ini udah milenial nih goyangnya kan, kalau kita kan nggak ngerti. Hip hop. Putih, celananya putih. Belum ada aku lihat cowok tambah celana putih baru dia. Aku ngomong, hah? Salut aku, keren. Oke.
Ini sudah mendekati, udah jam hampir setengah 12 di sini, di sana setengah 11 ya. Oke, udah hampir 1,5 jam kita ngobrol nih Bang. Ya, Oke, sebagai inilah apa namanya? dia Mas Agus, Mas Catur semua. Sebagai apa namanya? Mungkin khusus handal ini Mas Bang Lega sama Mas Catur. Pertanyaan spesifik Bang, sebagai last question buat Mas AE. Silakan, mungkin Bang Lega dulu Bang. Siap dan bersedia kan kalau kami butuh Mas Agus untuk memimpin. Itu aja. Loh Mas, orang garuk-garuk Mas, dijawab ini Mas. Langsung angot itu apa? Gerah itu loh. Garuk terus ini. Saya butuh itu pernyataan itu dong. Nanti pertanyaan kan sama Mas, ini habis Mas AE ini ada lagi nih. Semua kandidat akan ditanyakan gitu semua nih. Iya, makanya kami kan butuh niatnya udah bulat. Kalau bulat kan jadi tahu. Oh, sip. Jadi jadwalnya ini mohon maaf ya Mas AE ya. Jadi habis malam ini nanti ada malam minggu depan calon lagi. Kita akan munculkan nih para calon-calonnya supaya agak lebih berkompetisi. Kompetisinya sehat ini kan. Jadi kita munculkan semua. Nah, nanti kalau ada ini calonnya saya ikut jadi host saja ya. Iyalah, boleh dong. Boleh. Siap. Oke. Kayak jawab dulu, Mas. Mau nggak, saya berniat nggak untuk demi katanya itu loh yang penting. Aduh. Kalau niat untuk menjadi enggak saya nggak niat. Cuman kalau misalnya teman-teman itu katakanlah sudah amanah itu lain, karena itu nggak bisa ditolak. Tapi kalau misalnya kamu milih menjadi enggak, untuk apa saya untuk jadi ketua? Cuman kalau teman-teman kayaknya kamu ya kalau udah teman-teman mempunyai keputusan begitu dan amanah itu sudah ada ya kita jalankan semampunya gitu. Bismillah seperti itu. Bismillah. Diplomatis sekali, mantap. Catur ketawa. Oke. Terus Bang? Halo, Mas Agus. Itu emang berat sih jawabnya, coba ya aku salut. Mantap. Terus aku yang tanya. Enggak. Ya. Iya langsung. Tanya. Lanjut. Ya. Aku nggak tanya, aku cuman mau papan pengumuman. Tanggal 30 September ya, Mas Joko sebagai Perhapi 2 dicalonkan. Ya kan. Ketua IA Mas Dodi dicalonkan nanti. Kan ya, udah selesai, komplit sudah. Ya banyak agenda kita yang harus kita kompak banget. Maksudnya komplit udah. Kita harus bersatu. Nah, ini yang penting. Kita juga harus memperlihatkan di kata itu emang solid itu aja. Dan tadi kalau ada amanah teman-teman gini Mas Agus jawab iya, aku akan nemenin. Nggak hanya nyorong orang masuk ke sembelian gitu loh, Pak. Ya, nggak bisa lah, pasti nggak bisa. Mas siapapun itu di dalam ini kan organisasi besar, banyak orang, banyak kepentingan, banyak ya stakeholder di dalamnya memang harus sama-sama dan niatnya harus benar, niatnya memajukan. Kalau niatnya untuk mencari the name aja ya, untuk apa nggak perlu lah. Nah, kesimpulan tadi aku juga lebih bahagia kan tiba-tiba ada nusuk. Jujur aja 9800. Itu juga aku tetap ada. Udah. Nggak ada. Sebagai itu Trihanggayan ini ya, Mas AE, Bang Lega sama Mas Catur. Kita sebagai mediasi aja Mas. Itu lagu yang masih bagus, tapi kalian bukan kalimat itu. Karena yang kita butuhkan masih kalian sudah ing madya mangun karso. Umurnya 40. Jelas itu, umur 40. 86 8 sekian. Ya, itu enggak ada rumusnya. Mas Bigret, formulasi itu yang nggak ada di dalam leadership kepemimpinan, nggak ada. Ya, betul. Itu nggak ada, itu jangan please. Nanti akan jadi ini orang yang bagus, dari dia muda bagus, nanti gara-gara itu akhirnya nggak dari naik, jangan. Yang rugi kita karena potensi jadi nggak kepake. Iya, jangan. Itu zaman dulu lah, zaman UPN zaman dulu lah ya kan. Kalau support tetap Mas.
Loh, Nah, support ini maksimal pokoknya buat siapapun nanti siapa yang jadi, kita akan support maksimal, Mas. Ide-ide brilian, ide konstruktif, kemudian ide yang sifatnya out of the box akan kita mainkan, Mas. Tinggal nanti yang apa namanya pionirnya yang paling atas ini bisa memanage kita ini, kita akan mainkan tuh semuanya. Briket tapi ini ya, memang Briket ini host apa juru bicaranya 98? Aduh. ada gini Mas, apa namanya Mas Briket, memang hard to be leader, easy to be follower, itu memang gampang. Ya. Pada saat kita mungkin di bawah mungkin, coba kalau saat dia sudah di depan udah bingung, kita udah menentukan A, B, C, D, udah. Ya sama di perusahaan, pada saat ambil take risk, nggak ada yang ngomong itu. Nggak ada yang berani ditunggu. Ibaratnya seminggu nggak ada yang jawab-jawab. Karena dari risknya sama lah. Ya, betul. Jadi orang tambang kan risk taker, Mas. Ya kan? Harus risk taker, kan pembawa risiko itu yang paling utama kan. Mas Alino tuh jelas ngarso sung tulodo wis sudah itu. Iya. Pasal Mas Alino. Kalian 98 udah naik kelas ngarso madya mangun karso. 40 nah umurnya. Ya, nabi itu dijadikan nabi itu umur 40, itu orang udah mulai diberi tanggung jawab. Ini 98 nih, Bang. Iya. Ya, Mas Agus tuh jadi ketua IKATA atau enggak itu sama aja. Kontribusinya, niatnya, dukungannya. Betul. Tapi kan artinya kita harus fair nanti ya. Ya udah mekanismenya gimana? Ya, betul. Siapapun pemimpinnya kita harus support. Entah itu 92 yang entah itu bila yang jadi pokoknya akan kita support. Betul Bang Lega ya? 92 dukung 89. Nih, entah nanti akan 88, ini kemudian nanti. Iyalah. Ya. Tapi makanya yang penting aku udah tahu Mas AE itu visi misinya dan konsepnya kayak gini. Udah ya kita kan udah punya hati, punya penalaran. Ini kemudian minggu depan ada kita calonkan lagi nih, Bapak-bapak. Ya masukan dari semuanya lah, masukan semuanya. Jadi kalau memang Bapak-bapak mau jadi host ya kita ramaikan lagi nanti. Oh iya. Mas AE jadi host tuh pas tuh. Aku mau jadi host nggak apa-apa. Oke, siap. Nanti edisi malam minggu depan lagi. Karena aku juga sebenarnya mau nanyain calon itu yang ada sebelah kanan yang betul tadi dua itu ya. Aku mau nanyain sebenarnya ya itu juga. Ini semua ini yang AE sama kalau nggak salah ada calon 92 kan? Nah aku mau nanya pasti. Betul. Semuanya masuk Mas, masuk list itu. Jangan ketawa-ketawa geleng-geleng dulu. Jangan salah nanti aku tanya itu. Karena aku udah menyelamatkan Mas Agus dari jebakan Batman. Kenapa kamu gantian begitu, Kat? Harus dimunculkan semuanya. Kan ini kan edisi khusus ini kan untuk malam minggu ini. Nah, intinya aku gini. Sering tampil. Leader. Nah, intinya gini. Kita tuh bahagia bahwa kita punya personal yang tetap care dan untuk IKATA dan tetap handar beni lah. Itu dulu yang paling penting. Terus yang kedua ya kalau misinya figurnya cocok ini, apalagi bahagialah kita, apalagi nggak usah repot-repot gitu aja. Betul. Siap. Itu yang paling diutamakan Bang. Oke, Mas AE, closing statement Mas. Ya. Bersedia. Ya. Ini acara yang bagus dan insya Allah ini mungkin acara yang pertama yang katakanlah kita secara demokratis memilih, kemudian tidak kalau dulu kan masih pakem lama kamu ya udah mau nggak mau, tapi sekarang lebih demokratis, kemudian visi misinya dimunculkan, kemudian itu that's fine, it is very good, excellent. Harus begitu memang. Dan itu harus kita appreciate banget bagi teman-teman yang punya ide seperti itu. Berani membuat yang berbeda. Siapapun di sana tak usah diragukan. Insya Allah dengan proses yang benar itu akan menghasilkan hal yang benar juga. Gitu. Itu aja. Mantap. Thank you, Mas AE. Intinya apa yang disampaikan ya kesimpulannya berarti tetap legowo ya Mas ya.
Oh, ya. ke depannya. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua ya, Mas-mas semua, Bang-bang. Malam ini sangat enak diskusinya, santai, ketawa ketiwi sambil sambil tukar unek-unek lah ya. Akhirnya apa yang kita impikan juga terjawab sudah ya, Bang Ega ya, visi misi udah langsung ketemu. Jadi Visi-misi udah langsung ketemu. visi-misi ketemu. Malam minggu depan kita saksikan lagi Jebakan Batman ini. kesempatan Batman kedua ya, sesi kedua nanti seperti malam. Masih banyak Yang jelas, makasih semua sehat-sehat, Mas Agus, Ya, Bang. Mas Tur, Terima kasih, Abang Bang. jaga, Bang. Ya, Afwan, Wahyu, semua sehat-sehat. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia, utamakan keselamatan, jaga kesehatan dan tingkatan produktivitas.